Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah ba'd. Hadratal muhtaramat ingkang kula mulyakaken dhateng sedaya ing para pengurus MWJ NUBJ khususipun Ketua Tahfidhiyah panjenenganipun Al Ustaz Haji Syamsul Arifin ingkang tansah kula mulyakaken dhateng sedaya para pengurus ranting MWJ NUBJ ingkang rawuh ingkang kula mulyakaken lan sedaya kemawon ingkang hadir wonten ing menika halaqah. Alhamdulillahi wa syukru lahu wonten ing dalu menika kula panjenengan sedaya dipun bersakaken dening Allah Subhanahu wa taala saged nderekaken kajian Aswaja An-Nahdiyah ingkang hubungan lan gegayutan kalian qonun asasi ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Al-Maghfurlah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya pikantuk barokah, pikantuk lumebering ilmune dening para sesepuh ingkang sampun sumarih. Mugi dados ilmu ingkang manfaat ingkang barokah dunya akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ila jami'i ikhwani min al-amrin wa syuhada wa salat wa ila hadratin awliya illah khususan ila ruhi sultanin syarmul jailan wa ila hadratin salahin jami'i syekhina wa syekhina wa ila hadratin man wafaqa hadhihi turban qala susila wa usul mawlihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa taqabbal a'malahum waj'al quburahum rawdatan jinan syarrillah lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Al-ayatu tsalitsata asyarata. Ayat ingkang kaping 13 ingkang dipun dadosaken dasar-dasar Jam'iyah Nahdlatul Ulama inggih menika qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Angin pestine namanya adatul hasr innama yakhsha angin pestine wedi Allah ing Gusti Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah al ulama sapa sing para ulama. Surat Fatir sing leres mboten usah al Fatir, surat Fatir mboten usah al ayat 28. Tafsirul ayah innama yakhsyallaha min ibadil ulama wal ulama jam'u alimin jama'i lafad alimin mushtaqun kang diambil minal ilmi saing lafad ilm ismu fa'ilin isim fa'il min alima ya'lamu ilman wa ma'laman. Yufhamu difaham min hadhil ayah apa anna ustune kelakuan la buddha harus
tan ora kena ora li alimin bagi seorang alim ayat tasifa apa bersifatan bisifataini jalilataini dengan dua sifat yang agung. Apa wahuma utawi sifataini ku al ilmu mengetahui, memahami, wal khasyatu lan wedi. Fal alimul ladzi laisa lahu khasyatun minallah, maka seorang alim yang tidak punya rasa takut sedikit pun kepada Allah, walau tafannana bi'ulumin wa ma'arif la yusamma aliman, walaupun ia hebat dalam ilmu, dalam pengetahuan, ia tidak dikatakan sebagai seorang alim. Bal dzakiyun wa mufakkir, akan tetapi dinamakan cendekiawan, wa mufakkir dan pemikir. Wa kadza liman yata'abbadullah wa lam yakun lahu ilmun la yusamma aliman bal abid. Begitu pula orang yang hanya beribadah kepada Allah, ia tidak punya ilmu, maka tidak dikatakan sebagai seorang alim, tetapi seorang abid. Keterangan secara mudah kita fahami ayat innama yakhsyallaha min ulama adalah bahwa kenapa beliau Mbah Hasyim Asy'ari menggunakan ayat ini termasuk menjadi qanun asasi. Karena pergerakan Nahdlatul Ulama itu adalah pergerakan yang diinisiasi oleh para ulama. Ulama dalam arti ulama pesantren khususnya. Maka untuk ulama-ulama yang sedemikian ini adalah hendaknya ulama-ulama yang betul-betul punya sifat khasyah kepada Allah. Khasyah itu berarti dirinya takut, dirinya akan merasa bahwa ketika melakukan perbuatan yang kurang baik, ia akan mendapatkan musibah ataupun siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khasyah ini adalah sifat yang menempel pada diri ulama. Maka dikatakan tadi bahwa ketika orang ilmunya banyak, wongi pinter maca kitab, orangnya hafal hadis, orangnya hebat dalam penalaran, orangnya jitu ketika dalam menelaah suatu masalah, tetapi dalam hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah. Ketika ada suatu hukum, ia mencari khilah. Ketika ada suatu permasalahan, ia cari khilah. Itu namanya bukan sebagai seorang ulama, tapi seorang zaki. Zaki itu siapa? Seorang cekendikiawan. Wong pinter, boten wong ngerti. Jadi zakian itu wong pinter tapi boten wong ngerti. Lah ulamane ku wong sing ngerti. Karena ulama itu tidak hanya sekedar ia adalah orang yang mengerti saja, tapi juga dilakukan. Makanya ada yang mengatakan bahwa ulama itu ada tiga. Alimun billah wa alimun bi amrillah. Yang pertama, orang yang mengerti Allah dan mengerti apa yang diperintahkan oleh Allah. Berarti mengetahui Allah itu berarti dalam hati, keyakinan, dalam akal dan pikiran, orientasinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau alimun bi amrillah, kesehariannya, tindak laku, apakah ia mengerjakannya atau meninggalkannya, itu namanya bi amrillah. Jadi yang pertama adalah
alimun billah wa alimun bi amrillah. Ya. Orang yang ngerti Allah dan orang yang mengerti apa yang diperintahkan oleh Allah. Isinya apa perintah? Yakni batasan-batasan ataupun fardu-fardu yang Allah tetapkan. Salat, zakat, haji, itu namanya faraid. Hudud, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mengambil hak orang lain, tidak menyebabkan orang lain menjadi susah, tidak mengganggu orang lain, itu namanya biamrillah. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah orang yang alimun billah itu pasti alimun biamrillah, belum pasti. Karena nanti terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah alimun billah wa alimun biamrillah. Yang nomor dua, alimun billah laisa bi'alimin bi'amrillah. Orang yang ngerti kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wiridane kenteng. Atine dididik Allah. Sidik-sidik la ilaha illallah. Tetapi untuk masalah urusan fikihnya, masalah urusan syariati, ya nol budul. Itu namanya ono wong sing kaya ngono iku. Dadi wiridan iku kenteng sampai wiridan iku tasbih iku protol. Karena apa? Karena ternyata termasuk alimun billah. Ono wis kadung nyeritakno tentang masalah hakikat, masalah thariqah hebat sekali. Tetapi untuk masalah syariat kadang enggak. Sampai kadang ono wong, aku ahli wiridan terus, apa? Sholatmu kapan? Aku wis sholat. Sholat tidak di sholat Jumat nunggu di Mekah, misalnya seperti itu kan. Lah iya wong kene jam 11 ning kono jarene wis sholat cuma di Mekah. Padahal sedihnya berapa? 4 jam. Itu kan berarti kan bukan yang alimin bi'amrillah. Terus yang ketiga adalah alimun bi amrillah laisa bi alimin billah. Ono wong ngerti syariat tok tapi mboten ngerti kali Gusti Allah. Wong nek babakan masalah bahsul masail pinter, nerangno masalah fikih hebat, nerangno masalah yang ada hubungannya dengan al-hudud wal faraid iya pinter. Tetapi untuk urusan hatinya iya jauh. Niki wonten. Kan ngoten nggih. Kadang ana wong sekali wiridan, kadang salate sujudi ora bener. Wonten ngoten. Wonten. Nggih. Kadang ana wong sing nek nalikane sujudi bener, takbiri bener, tapi ngongkon wiridan blas gak ana matoke pas nang gone pangeran. Jadi wiridan ya wiridan la ilaha illallah yo goyang tok wae sirahe tapi atine gak tembus. Itu namanya alimun bi amrillah tapi laisa li alimin billah. Jadi dikatakan orang alim itu wonten tiga. Sehingga ketika kemarin rame-rame, itu ada yang tokoh tasawuf, tokoh sufi yang dikatakan sebagai tokoh sufi yang internasional misalnya seperti itu. Ternyata ketika nerangno laqad ja'akum seperti itu misalnya. Itu apa artinya? Ya beliau hebat dalam al-alim billah, ya kan gitu ya. Tetapi untuk masalah al-amrin bi amrillah belum tentu. Belum tentu. Jadi ini harus ketika seseorang itu yang bagus bagaimana? Al-alim bi amrillah, al-alim billah. Itu yang paling bagus. Jadi ngerti syariat betul, sholatnya bener, wiridane bener, sholatnya juga bisa tembus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal muradu bil ulama fi hadhil ayati hum ulama'ul akhirah la ulama'ud dunya awissu. Kama nabbah ala dzalika al-Ghazali kitabahu fil Ihya haitsu qala bayanu alamat ulama'il akhirah 12 wa. Maka ketika kita menggunakan bahasa ulama,
dalam ayat itu berarti orientasinya adalah ulama-ulama akhirat. Ulama yang orientasinya adalah akhirat, bukan ulama duniawi atau ulama su dalam bahasa Imam Ghazali. Ulama su itu apa? Bahasa kasari ulama-ulama yang jahat. Ulama su. Nah, kriterianya bagaimana? Nenggone kitab Ihya ini diterangkan wahia ada 12 kriterianya ulama-ulama su. Tapi sebelum kita bahas, guru kula niku pas ngaos ya pas bab niki pesengan nek bab ngaji iki ojo digawe nilai wong lho ya. Ojo digawe nilai wong. Kok tidak si fulan niku ulama su ojo ngono. Iki gawe nilai awak dhewe. Awak dhewe iki termasuk ulama su napa boten. Jadi untuk penilaian diri bukan penilaian kepada orang lain. Karena apa? Karena kalau kita ini gunakan untuk nilai orang lain, nyuwun sewu. Kriteria 12 ini ulama kita yang sekarang ini hanya bisa dikatakan 1-2 saja. Terus rata-rata mboten. Napa kriterianya? Pertama nggih. Pertama, Allah yatluba ad-dunya bi'ilmihi min malin au jahin au syuhratin au syahwati kalamin. Yang pertama, dengan ilmunya ia tidak mencari harta, kedudukan, viral, ataupun supaya omongannya diterima. Au hirsi taqaddumi ala ahadin min aqrani. Atau ia punya ambisi supaya bisa mengalahkan teman-temannya. Rasulullah SAW dawuh, la tata'allamul ilma litubahu bihi al-ulama wa litumaru bihi sufaha wa litasrifu bihi wujuhan nasi ilaikum. Faman fa'ala dzalika fahuwa finnar, rawahu Ibnu Majah. Kata Rasulullah, janganlah kalian belajar ilmu supaya bisa untuk mendebat utawa anggak kepada para ulama. Yang kedua, digunakan untuk mendebat orang-orang bodoh. Yang ketiga, supaya orang-orang tujuannya hanya kepada dirinya sendiri. Maka ketika orang berbuat ini, kata Rasulullah, fahuwa finnar. Ketika yang pertama saya terangkan ya. Ulama su atau ulama jahat atau ulama dunia adalah ketika orang dengan ilmunya tujuannya apa? Kita tanya sendiri-sendiri ya. Kita waktu mondok, kita waktu menghafal Quran, ketika kita waktu kuliah, itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Ini kembali diri kita masing-masing. Berarti tujuan pertama kali tolabul ilmu adalah litasrifu bihi wujuhan nas. Supaya nanti orang-orang membutuhkan dirinya. Enggak takon bab masalah pertanyaan seperti itu. Memang untuk ikhlas itu butuh proses. Akan tetapi yang dimaksud dengan yang kriteria pertama di sini adalah memang orang itu dengan ilmunya tujuannya untuk menumbuk kekayaan. Tujuannya seperti itu. Kenapa Anda kok mondok? Kenapa Anda kok cari ilmu? Kenapa Anda kuliahnya seperti itu? Tujuannya apa? Supaya saya menjadi orang yang viral. Supaya ketika saya ngomong diterima oleh orang lain. Lah, ngeten niki kita terapkan kepada orang lain. Kira-kira lugur kabeh wong-wong. Mesti kita akan menilai, oh paling kiai kumbien mondoke ben supaya oleh undangan, nek undangan oleh sangu sing akeh, kan begitu.
Sing kedua, paling biyen mondo tujuannya ben viral dan nanti saiki dadi kiai viral. Syuhratin. Lah, ini kan kalau kita menilai orang lain jadi fatal. Engkau akhirnya apa? Di mata kita bahwa tidak ada seorang pun yang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau kita bukan seperti itu. Makanya cara ngendikan Gusmi niku ngendika akan ini ya. Ketika untuk masalah syariati ya, untuk masalah syariati coba kita kembalikan kepada diri masing-masing. Syariat kita benar tanda. Nek memandang orang lain jangan pakai syariat. Dengan apa? Dengan mata hakikat. Terus pokoknya sing penting wong iki gelem ngene sampai ngono iku namanya mata hakikat. Kalau dengan mata syariat kudu ngene, ada hitam, ada putih dan sebagainya dan sebagainya. Lah kalau kita, saya ulang lagi, kalau kita gunakan kriteria ini untuk orang lain, satu, kebanyakan dari ulama kita sendiri sudah gagal. Gue sudah dari gagal. Ini betul-betul catos. Kira-kira yang kepingin jadi pengurus NU itu tujuannya apa? Ayo dari kita sendiri. Kan kita nggak bisa. Paling tujuannya, lah kalau kita nilai orang lain, kita salah. Karena apa? Karena kita menuntut orang lain untuk menjadi baik, sementara kita enggak. Contohnya begini, ketika ada orang bersedekah, orangnya misalnya difoto, ditayangkan dengan, kita menilai, wong iku sedekah keikhlas. Nah, sementara kita itu tidak berbuat apa-apa. Ketika orang lain berbuat, dikomentari orangnya tidak ikhlas. Sementara dirinya sendiri tidak apa-apa. Ini kan repot. Wong katene munggah diblesno dene ora gelem. Enggak lah itu. Namanya kriteria yang pertama adalah alla yatlubad dunya bi ilmi. As-saniyatu alla yukhalifa fi'luhu qawlahu. Wala ya'muru bi syai'in illa wa qad sabaqa ila tadbiqihi mustahdiran wa'idallahi ta'ala kabura maqdan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang kedua, kriterianya ulama akhirat adalah ketika ucapan dan perilakunya tidak beda sama sekali. Iku jenenge kiai tenanan. Kalau kita dinilai, nyata nih kiai PP kan begitu nilai kita seperti itu. Padahal kan enggak. Jadi yang namanya ulamaul akhirat adalah ulama yang perilaku dan ucapannya itu cocok. Nek A yo A, nek B yo B. Lah ngeten iki sing wangel. Kenapa kok sulit? Mungkin kalau kita itu nyuwun sewu, levelnya masih bawah, kayak musola, kayak langgar, mungkin kita bisa. Tetapi ketika sudah ke atas sendiri, banyak sekali orang-orang sekitar kita yang menuntut kepada kita untuk lebih, maka bisa ucapan dan perilaku kita tidak sama. Ngoten nggih. Kula contohaken malih. Ketika mengatakan bahwa pokoknya kapan sing dadi pengurus NU iku kudu wong sing ikhlas, wong pokoke sing gelem ngeten. Tapi ternyata dirinya sendiri juga sering ngentit duit organisasi, itu kan namanya contoh lagi. Ketika dirinya bicara masalah apa, jadi seorang pengurus besar tidak boleh sewenang-wenang. Tapi ternyata perilakunya sewenang-wenang. Lah itu namanya ucapan dan perilakunya tidak sama. Nek ngoten niku, apa kita berani beliau termasuk ulama masuk? Berani enggak? Ya jangan. Karena risikonya terlalu besar.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Ilmun 'alal lisan fadzalika hujjatullahi ta'ala 'ala khalqi. Ilmu yang hanya mandek pada bibir atau lidah, itulah ilmu yang menjadi hujjahnya Allah untuk mengalangkan pada makhluknya. Menggunakan ala loh ya. Soal dalam ayat waj'alhu li hujjatan. Kan ngaten. Nah, waj'al wala taj'al alayya hujjatan. Makanya ketika doa Allahumma jil Qur'ana lana hujjatan la hujjatan alaina. Kenapa? Karena kalau hujjatan alaina itu efek buruknya kepada kita. Tapi kalau lana utauli itu efek baiknya kepada kita. Nah, ketika ilmu lisan ini adalah ilmu yang kembali efek buruknya kepada kita, maka ilmu ini namanya ilmu yang pertamanya, ilmu lisan. Orang yang ketika ngomong pinter banget, nek pidato enak, nek nerang non renyem, tetapi itu ilmu hanya sebatas di mulut, hanya sampai tenggorokan, tidak sampai tembus turun ke hati. Nek ningat-ningatan niki kata apa boten? Pidatonya enak ora karo-karo ngoten, tapi ternyata ilmunya tidak sampai tembus ke hati. Ini namanya ilmu yang menjadi hujjah yang buruk bagi yang mempunyainya. Yang kedua, wa ilmun fil qalbi, ilmu yang tembus sampai ke hati. Fadzalika al-ilmun nafi' akhrajahu al-Hakim at-Tirmidzi. Yang kedua namanya ilmu yang tembus ke dalam hati. Makanya ketika dikatakan bahwa laisa al-ilmu bi kathratir riwayah, sing dimaksud dengan ilmu iku apa? Ora kok wong sing apalane akeh riwayatnya banyak ndak, tapi apa? Ilmu sing tembus nang gone ati dilakoni itu namanya ilmu nafi. Jadi maaf ya, kita kadang ketika mendefinisikan bahwa ilmu yang manfaat itu adalah orang yang ilmunya banyak, kitabé akeh, pidatone diterima, ketika ia berhujah selalu menang. Itu belum karuan. Karena apa? Karena bisa jadi itu adalah ilmu hanya sebatas lisan. Tidak sampai ilmu yang tembus ke dalam hati. Makanya kita dungane Rabbi zidni ilma. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn Khattab beliau mendikahkan in akhwafa ma akhaf ala hadil ummah al-munafiqul alim. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umat ini adalah ada orang munafik tapi wongnya alim. Wongnya munafik tapi alim. Wong alim tapi munafik. Kemudian kalau orang-orang yang sekitarnya bertanya, wahai Umar, wa kaifa yakunu munafiqun aliman? Bagaimana ada orang munafik kok alim? Karena kata-kata alim itu kembalinya kepada ilmu agama. Beliau jawab, alimul lisan, jahilul qalbi wal amal. Wong iku pinter ngomongi tapi atine kosong. Sama dengan ono wong alim tapi munafik. Wong munafik tapi alim. Jadi orang yang lisannya pinter bicara tapi hatinya kosong, itu namanya orang yang jahilul qalbi wal amal. Jadi saya ulang lagi, kriteria yang kedua adalah
Ketika kita melihat ada seorang yang ucapan dan perilakunya sama, itu namanya ulamaul akhirat. Nek ono kiai ngaramno bang ya kudu aja gelem bang, ngono lho. Wong ngaramno bang kok malah dibesutine kathah, itu namanya ucapan dan perilakunya ndak sama. Kecuali kalau begini, kecuali kalau begini, aku nek bang yo ora pati setuju, tapi aku yo kadang butuh bang. Kenapa? Lah aku nek umroh mesti lewat bang kan ya. Nek haji mesti lewat bang. Apa meneh transaksi kabeh saiki wis kabeh bang kabeh, menggua uang digital kabeh ngaku bang kabeh. Makanya kalau dimensi begini ini harus begitu. Pada karo ini ketika kita mengikuti gimana hukumnya rokok haram, ya ojo nyontokno nek rokok iku haram terus rokokan, ya ojo gelem rokokan, mestinya seperti itu. Wong namanya ucapan dan berlakunya harus sama. Jadi kalau beda ya apa bedane? Pada karo wong dhuwur kono, jangan korupsi, ternyata gledeki sak pirang-pirang konangan kabeh, tikus-tikusi metu kabeh. Allah karim. Nomor 3, as-salisu an takuna inayatuhu, hendaknya perhatiannya bitahsinin nafi'i fil akhirah, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat, al-muradhibi fit ta'at, yang mendorong untuk mengerjakan hal yang baik, taat, mujtaniban lil ulumil lati yaqillu naf'uha, menghindari mempelajari ilmu-ilmu yang manfaatnya sedikit. Yang ketiga, kriterianya ulama akhirat kiai tenanan sing jenenge al ulama warasatul anbiya, itu gimana yang ketiga? Yakni orang yang orientasinya itu adalah ingin melakukan sesuatu yang efek manfaat baiknya sampai ke akhirat. Jadi tujuannya ku akhirat, bukan tujuan dunia. Contohnya begini ya. Ketika kita khidmah di organisasi, kita tujuannya apa? Tujuannya apa? Kita tujuannya apa? Kita khidmah di organisasi. Kita kan kepinginnya orientasinya kita kan ganjaran, kan nggak ya? Pahala supaya dianggap santri Mbah Masyari, itu berarti orientasinya apa? Akhirat. Bukan yang orientasinya adalah masalah duniawi. Yang kedua adalah orang yang punya ilmu bisa mendorong orang semakin dekat kepada Allah. Maaf, contoh begini. Kadang orang niku pinter nek cerita masalah sodakoh, ngoten nggih. Nek masalah sodakoh iku ceritanya pinter. Tetapi ilmunya sendiri tidak menggugahkan dirinya untuk bersedekah. Ini namanya bukan muraghib fil ta'at. Orang mungkin faham dan pandai untuk mengerjakan sesuatu. Pinter apa? Orangnya ketika tahajud malam, misalnya orang sering nangis. Misalnya seperti itu. Apakah ini bisa mendorong dirinya lebih dekat kepada Allah? Itu kriteria daripada. Yang ketiga adalah orang yang menghindari mempelajari ilmu-ilmu yang manfaatnya itu tidak begitu besar. Kadang begini ya, memang di dalam masalah kita mempelajari ilmu itu ada yang namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah. Yang fardu ain kita dahulukan, yang fardu kifayah kalau kita bisa lakukan. Akan tetapi tidak boleh semua orang itu
itu hanya mengerjakan sesuatu yang mana sesuatu ini justru malah meninggalkan manfaat orang lain, manfaat banyak orang lain menjadi hilang. Contohnya begini. Kalau dikatakan tadi bahwa kita hendaknya jangan mempelajari ilmu yang manfaatnya kurang. Yang manfaatnya kurang. Sementara ada fardu-fardu kifayah yang harus kita handle. Contohnya begini. Fardu kifayah apa? Kita butuh listrik. Listrik adalah kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan karena dengan listrik kita bisa ngaji dan ibadah. Maka berarti listrik merupakan kebutuhan umum yang mana ketika semua orang tidak ada yang mau mempelajari listrik, kabeh kedusan. Itu namanya fardu kifayah. Jadi kudu ana wong sing mempelajari kelistrikan. Karena itu adalah kebutuhan hajat orang banyak. Contohnya begini, kita sebagai manusia ketika masak butuh garam. Seumpama tidak ada petani garam gak ono sing gelem gawe uyah, sehingga makanan orang tidak jadi enak, berarti kebutuhan orang banyak tidak tertangani, berarti kabeh kedusan. Karena itu hukumnya fardu kifayah. Yang dimaksud dengan ini adalah bagi orang-orang yang sudah kecimu dengan ilmu-ilmu seperti tadi, untuk hal yang sedemikian itu hendaknya wis ojo bagiane, wis kaya bagiane wong liya ngoten lho. Nggih, bagiane wong liya. Jadi ada porsinya masing-masing. Sampai tak delok bagiane apa? Oh, bagian ini. Sampai no pantesi bagian ini. Oh, sampai minat ini. Namanya bakat dan minat seperti itu. Kemudian yang nomor 4, al-ibtiadu anit taraffuhi fil mad'ami wal mashrabi wal malbasi. Kriterianya ulama akhirat adalah menjauhkan diri dari berfoya-foya. Taraffu itu berfoya-foya. Makan, minum, dan pakaian. Artinya wal mi'yaru fi dzalika huwa at-tawassut fil akli mangan, ukli yang dimakan, fil ukli wal malbasi wal markabi wal maskani duna ifratin wala tafritin wala israfin wala taqdirin. Ukurannya adalah sebagai seorang ulama itu sakmadiyo. Tawassut itu sakmadiyo, tengah-tengah. Dalam masalah urusan makanan, baju, kendaraan, rumah ataupun lainnya. Maknanya ngeten, nek wong dadi ulama akhirat, iku nek mangan ojo berlebih-lebihan, enak-enak nemen iku yo ojo, gak enak yo ojo. Soalnya nek enak-enak nemen engko dadi lali, nek gak enak-enak temen akhirnya engko gak iso syukur. Mosok bendino mangan iwak asin terus wae, akhirnya gedumel mboten syukur. Ya kan ndak baik. Lah ketika makan enak terus wae jenengane kalla innal insana la yadagha ar-ra'ahus taghna. Nek wong sugih ku biasane wis lali. Makanya gimana caranya? Ya tengah-tengah. Kita makan makanan tapi tidak terlalu berlebihan dan juga tidak kurang. Sebagai seorang kiai, ketika pakai sarung BHS itu pantas enggak? Pantas. Atlas. Sehingga pantas napa? Atlas ngerego 40 juta sih enggak pada pantas. Ada nggih atas? Kok apa BHS sing regane sak monten. BHS yang harganya 10 juta. Nanti ningali mboten? Mboten nanti. Tumbas apa meneh. Lah, gimana kalau kita pakai? Ya enggak masalah.
Karena kita adalah ukurannya tengah-tengah. Jadi kalau kita makan, ya sama dia. Kita kalau beli HP, ya sama dia wae. Meskipun uangnya banyak seorang kiai, saat ini sing jadi terbaik nopo? iPhone bikin. Gimana kita gunakan tengah-tengah. Jadi tengah-tengahnya kemarin apa? Tengah-tengah iku yo ojo nemen-nemen kok sampai oleh kepingin supaya jadi ulama akhirat gawe HP jadul ngoten nggih. Sarungane sarung ngelinting. Bajune baju sing kelomprot itu juga tidak baik. Sing baik apa? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu yang menjadi ukuran kita semua. Jadi intinya titenane nggih ulama-ulama akhirat iku nek mangan yo sak madiyo, nek pakai baju juga sak madiyo, kendaraannya juga sing sak madiyo. Ora kok kiai tumpakane opo? Nek kiai tumpakane pajero tok mending tengah-tengah. Tumpakane lambu. Tumpakane kok bujati tumpakane maneh. Waduh, kiai kok pamer lambu iku ya apa ngono. Pantes ya ora pati ya pantes. Duit-duit dhewe ya enggak masalah, tapi ini masalah etika sosial. Ngoten nggih. Ini bukan masalah haram makruh boleh enggak loh ya. Nek hukumnya tetap halal. Tetapi ini adalah masalah prinsip sebagai seorang ulama. Itu apa? Wakana baina dzalika qawama. Ya di tengah-tengah. Jadi ono kiai numpak pajero, alhamdulillah. Ya daripada kiai numpak kareta utawa numpak jeri. Sing wis tahun bengkak ya ono yane gak ganti-ganti. Padahal kiai ini ya duwe duwite kopo. Jadi ini adalah tetapi ada contohnya begini. Ada seorang tokoh tasawuf, Syekh bin Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. Beliau itu adalah Raisut Thariqah Asyadziliyah. Beliau itu menekankan ala wajhi tabassut, la ala wajhi taddiq. Artinya apa? Beliau itu menyarankan jadi wong ahli tasawuf kudu mangan sing enak, bajune sing apik, kendaraane sing bagus. Dan beliau itu dikatakan bahwa punya kereta itu ditarik oleh kalau tidak salah kuda pilihan itu minimal itu 4 kalau keretanya. Saiki nek BMW kalah nih zamannya. Wong kudanya hitam pilihan katek 4. Koyo apa sugi. Beliau seperti itu. Ketika ditanya, jawabannya apa? Ya Mas, ya aku sugih, ya ora apa-apa, karena apa? Sugihku tak delen nggone tanganku, ora tak delen nggone jero atiku. Nek jenengan derek pundi? Sing sak madya tengah-tengah napa sugih tapi derek Syekh Hasan Asyadzali. Kan ngoten nggih. Kadang juga ada begini, mobil hadza min fadli Rabbi, iki fadli Gusti Allah. Iki fadli Gusti Allah, wis pokoke fadli Gusti Allah. Tapi nek di sini ora oleh. Ujarane hadza min fadli Rabbi, tapi ternyata ketika dipinjam tidak diperbolehkan. Ojo nyilih iki kabien mau sileh. Ya Allah. Kalau ngaji bab masalah tasawufnya Imam Ghazali seperti ini, kita semuanya itu kabeh salah. kabeh salah. Kating ini iki keliru, kating ini keliru kabeh, Masya Allah. Saking angeling ilmu ini tasawuf. Jadi yang nomor 4 adalah menghindari atau menjauhi hidup berfoya-foya, bermewah-mewah, baik makanan, minuman ataupun pakaian. Saya ulang lagi bahwa ini adalah hanya untuk menilai diri sendiri, jangan digunakan untuk menilai orang lain karena nanti jadinya
Yang kelima, al-khamisatu tanazzuhuhu 'anid dukhuli 'ala sayatini li gharadihi aw hawahu wa annahum kanu yakhshawna 'ala anfusihim minan nifaqi idza dakhalu 'ala sultan. Ini. Yang kelima adalah kriterianya ulama-ulama akhirat adalah dirinya menjauhi untuk masuk ke arena-arenanya para penguasa. Kalau untuk tujuannya sendiri ataupun hawa nafsunya. Dan hendaknya dirinya mengkhawatirkan atas dirinya dari sifat kemunafikan ketika ia berlalu lalang ke para pejabat. Nah ini kan cara Imam Ghazali kan gitu. Jadi cara Imam Ghazali ulama akhirat itu adalah ulama yang bukan berarti tidak diperbolehkan ulama-ulama ini untuk bergaul dengan para penguasa, dengan para pejabat. Enggak. Yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika bergaul, tujuannya untuk dirinya sendiri, bukan organisasi. Betul ya? Bukan organisasi. Kalau kita untuk organisasi, kita juga perlu misalnya ngaten ketua ranting kate ngadakno suwijine pengajian. Mau ndak mau biasanya ngelobinya kemana? Kepala desa kan ngaten. Paling tidak kepala desa. Lah kepala desa termasuk salatin. Kita yang MWC misalnya mengadakan biasanya ngelobi sinten? Dan ini Pak Camat. Tapi kita melobi itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk jamiah. Nah itu. Untuk jamiah. Nah inilah yang dipakai dalil oleh orang-orang PBNU. Nopo? Bahwa menerima tambang itu untuk jamiah. Jarine ngoten. Jarine ngoten. Jadi keterima, tidak apa-apa kita sebagai seorang untuk apa mengelola tambang karena kembalinya untuk manfaat untuk jamiah. Muga-muga mawon, sing repot ndak boten muga-muga niku. Karena apa? Termasuk kriterianya adalah ulama su. Soalnya kok diteli wis PB wonten apa meneh ramping karo MPJ itu. Jadi intinya bagaimana? Kita yang sebagai orang-orang yang dijuluki oleh ulama sebagai kiai, boleh enggak kita berkumpul dengan para pejabat, dengan para salatin, dengan para gubernur, bupati, dan sebagainya? Jawabannya adalah boleh jikalau memang itu adalah untuk manfaat bersama orang banyak. Kita ngelobi kepada Pak Bupati, kalau kami ini sebagai kiai, meskipun kiai 44 tanda tangan sonhorek itu haram, sonhorek itu haram, tapi nek bupati ini memperbolehkan yang menang sinten? Nah bupati, nek bupati ini tanda tangan horek haram, masih kiai fatwa mandek. Nah kita kan butuh lobby kepada bupati, Pak Bupati. Ini loh ada akhirnya oh ya ngoten nggih. Lah akhirnya bisa. Lah ini namanya tidak diperbolehkan kategori ulama jangan. Karena apa? Ini orientasinya untuk orang banyak gitu loh. Jadi saya dikatakan bahwa syar ulama alladzina yadkhuluna kata Rasulullah syar ulama alladzina yadkhuluna ala sayatin wa khairul umar alladzina yatuna 'alal ulama. Sebaik-baik seburuk-buruk ulama adalah yang mendatangi para pejabat dan paling baik pejabat adalah yang mendatangi para ulama. Tetapi itu ditafsir dengan yang diterangkan oleh Imam Ghazali tadi. Yani apa? Li gharadi nafsihi aw hawahu. Sing tidak diperbolehkan adalah ketika tujuannya untuk dirinya sendiri. Ngelobi dengan bupati, Pak Bupati, tolong dong aku dikasih
Hmm. Itu namanya nek kiai ini jaluk pantas nggak buatan? Buatan. Untuk pribadi loh, pantas nggak buatan? Buatan pantas. Jawaban ini. Karena apa? Kategorinya ulama. Monggo saat pun kita apa dialog dulu. Monggo monggo yang mau apa, bertanya ataupun yang mau nambahi, monggo ya untuk masalah yang terang tadi. Monggo Pak. Hmm. Idealnya orang ketika sudah memasuki thariqah ya, thariqah tadi itu adalah syariatnya sudah selesai. Syariatnya sudah selesai, sholatnya sudah benar. Pokoknya syariat sudah benar. Walaupun tidak alim, pokoknya syariatnya sudah benar. Baru masuk kepada thariqah. Lah kemudian gimana ketika ada orang syariatnya belum benar masuk thariqah? Orang ngendikan Mbak Bisri Ramsuri, ya gak apa-apa, tapi dengan syarat harus ada pembinaan. Harus ada pembinaan. Pembinaan carane sholat. Soalnya napa kula semerapi, ana wong itu melu khususiyah melu wiridan thariqah, Naksabandiyah waktu Musari. Tapi wong iku nyuwun sewu, salate sujude iku yo kula nek cara fikih salah, ngoten nggih. Sikile iku ditarik ngoten niku, nek nalikane sujud. Nah itu berarti kan orang tersebut karena sudah sepuh, ben atine aja mendelek thariqah. Itu tidak masalah, tetapi untuk syariatnya harus dibina. Harus dibina bagaimana? Nek ngaji bagi apa mursyidnya atau khalifahnya atau yang diberikan wewenang itu hendaknya menerangkan masalah yang terjadi dalam masalah hukum fikih yang ada. Jadi intinya buat nopo-nopo. Jadi boleh-boleh saja, tapi kalau hendaknya harus syariatnya juga ditoto lagi. Seperti yang dikatakan tadi. Soalnya begini, kalau kita hanya mencegah, wong kalau tarekat kapan syariatnya, akhirnya syariatnya ndak, tarikanya juga ndak. Lah jalan tengah nih, yus gak apa-apa menurut tarekat, wiridan gak apa-apa, tapi hendaknya tetap harus ngaji syariatnya, sholatnya dibeneri carane yang betul bagaimana. Itu sikap kita. Monggo Pak Rauf, menawi nambah Pak Rauf. Thariqah itu kan tujuannya adalah supaya orang itu semakin dekat kepada Allah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, thariqah itu ada dua, ono thariqah ammah, ono thariqah khosoh. Thariqah khosoh itu harus ada bai'atan. Yang 45 kalau di Nahdlatul Ulama Jamiah Jatman itu ada validi dia itu harus ketika memasuki thariqah harus dibaiat dengan cara-cara tertentu masing-masing. Kemudian ada yang namanya thariqah ammah. Thariqah secara umum. Kita itu sudah berthariqah dengan cara apa? Bitta'allum wa ta'lim. Kita ngaji, kita membaca sholawat, kita mau Quran, itu namanya sudah berthariqah. Tapi secara amal. Artinya kan dengan adanya kita sholawat, kita dekat kepada Allah. Sama orang thariqah pun dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi thariqah yang dilakukan oleh ulama-ulama pesantren itu adalah thariqatut ta'lim wa ta'allum. Rata-rata ngoten.
Dados kados tenggene pondok sing besar-besar, kaya dene Peloso, kaya dene Lirboyo, Sarang, itu semuanya apa? Tidak menekankan untuk toriko, enggak. Walaupun kiainya toriko, tetapi untuk santrinya enggak. Karena apa? Belajar dan mengajar itu sudah termasuk daripada toriko. Jadi meskipun kita tiap hari ngaji dari maca Quran, sampun termasuk toriko tanpa ijazah. Kita mau Quran itu sudah dikatakan torikah walaupun kita tanpa ijazah. Kita membaca sholawat dengan kuatnya sholat dengan Allahumma sholli ala sayyidina ping 1000. Itu namanya sudah torikoh walaupun tanpa ijazah. Karena itu termasuk torikoh amma. Jadi torikoh amma itu tidak membutuhkan adanya ijazah. Monggo. Monggo. Nggih, mangke wonten Pak Samsul bagian jawab. Ngaten. Oh, wonten Pak Ustaz Anun Darus barang mungkin jawab. Nggih. Langsung gitu. Ini saya tanya jawab. Oh, saya jangan. Jadi kalau yang ditanyakan adalah batas yang mana supaya tidak melanggar syariat. Jadi kita syaratnya santri siswa masuk dari betul mengaji tapi bawa kartu. Jadi sepanjang perintah itu tidak melanggar. Jangan melok mau. Soal itu adalah soal keikhlasan dari mana itu di Allah. Keuntungan kedua bisa berkanan. Jadi kalau ditentang, jadi menurut pulau kami lanjut di pelajar panjang tidak
Ini betul betul. warzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin wa masta'da'naka ma'allamtana farduddu ilaina inda hajatina ilaihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.